Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Ibu bisa kembali berjumpa dengan kalian, walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas. Dan mohon maaf sebelumnya keterbatasan media yang Ibu punya, jadi Ibu hanya bisa menyampaikan materi seperti ini. Semoga semuanya bisa mengambil manfaatnya ya. Dan Ibu harapkan juga kalian dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini Ibu akan memberikan materi lanjutan dari apa yang sudah kalian kerjakan. Kalian kan sudah membuat tugas mata ya. Jadi Ibu akan melanjutkan materi kita, yaitu alat-alat optik. Alat-alat optik ini dipergunakan adalah untuk membantu mata kita, karena mata kita itu mempunyai kemampuan yang terbatas ya. Jadi dia tidak bisa melihat yang sangat jauh atau yang sangat kecil ya, sehingga kita perlu alat bantu untuk pengamatan yang seperti itu. Nah, alat-alat optik apa saja yang akan kita bahas di sini ya? Yaitu yang pertama ada kacamata. Kemudian yang kedua ada loop. Yang ketiga ada mikroskop. Kemudian yang keempat ada teropong. Dalam pertemuan hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menyebutkan apa itu definisi dari akomodasi mata, kemudian bagian-bagian mata yang sudah kalian selesaikan, kemudian kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan kekuatan lensa yang dipergunakan untuk menolong orang yang penderita miopi dan presbiopi ya. Miopi, presbiopi atau hipermetropi ya. Oke, kita akan mulai. Untuk yang pertama yaitu kacamata dulu ya. Nah, untuk kacamata kalian kan sudah membuat gambar mata ya. Ibu akan gambar ulang kembali. Jadi kurang lebih mata itu anatominya seperti ini. Ini ada retina di sini. Kemudian ini ada lensa ya. Kemudian ini ada otot pengikat lensa. Ya. Di sini ada kornea depan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa lensa itu sifatnya sangat lentur. Ya. Walaupun dia bulat seperti kelereng, tapi dia bersifat sangat lentur. Ya. Nah, kelenturan lensa ini diatur oleh otot pengikat ini. Ya, jadi pada saat mata ini dia melihat yang sangat jauh ya, dia akan memipih. Ya, jadi si lensa ini pada saat dia melihat jauh ya, dia akan memipih ya. Tapi pada saat dia harus melihat dekat, dia akan apa istilahnya ya ini. Jadi kalau melihat dekat dia akan membulat. Ya, dia akan membulat. Jadi kalau pada saat dia lihat jauh dia akan memipih, dan pada saat dia melihat dekat dia akan membulat. Nah, kemampuan lensa mata yang bisa memipih dan mencembung. Oke, mencembung ini ya. Mencembung. Kemampuan lensa mata untuk memipih
dan mencembung. Ini sering disebut dengan istilah daya akomodasi mata. Akomodasi mata. Nah, perlu kalian ketahui bahwa mata ini, jadi gambarnya sederhana. Ini mata manusia, ya. Kemudian mata ini ada kemampuan untuk melihat titik jauh dan titik dekat, ya. Jadi ini yang disebut, ini misalnya titik jauh. Titik jauh itu sering disebut dengan punctum remotum. Punctum remotum. Ingat dengan remote control, ya, remotum. Ini biasanya disingkat PR. Jadi titik jauh mata itu disebut dengan PR, dan ini jaraknya yang normal itu harus tahingga. Ya, harus tahingga. Kemudian ini ada titik dekat. Titik dekat. Yang ini adalah punctum proximum. Ya, punctum proximum sering disebut sebagai PP. Nah, berapa titik dekat yang normal? Itu adalah 25 cm. Nah, pada saat mata kita menggunakan pengamatan titik dekat atau sedang mengamati titik dekat, ya, seperti membaca, kemudian melihat handphone atau misalnya melihat laptop, itu berarti titik dekat kita sedang bekerja. Nah, kalau titik dekat kita sedang bekerja, itu berarti daya akomodasi mata itu sedang maksimal, ya. Jadi daya akomodasi mata ini sedang maksimal. Itu jika dipergunakan kita sedang pengamatan jarak dekat atau titik dekat, ya. Nah, sekarang untuk daya akomodasi mata yang minimum, itu berarti mata ini sedang pengamatan titik jauh. Artinya begini, pada saat pengamatan titik dekat, ya kan, titik dekat, jadi si otot ini akan kontraksi dia, ya. Otot ini akan kontraksi. Nah, dari kontraksi itu kan dia akan memendek. Nah, dia akan menyebabkan si lensa ini akan mencembung. Ya, lensa ini akan mencembung. Dan ketika dia pengamatan jauh, dia akan berelaksasi. Jadi dengan otomatis dengan sendirinya adalah lensa mata itu akan memipih. Dan proses akomodasi ini berjalan secara refleks, tidak bisa kita atur. Jadi pada saat kita melihat jauh, dia langsung relaksasi. Pada saat kita melihat dekat, dia langsung kontraksi. Jadi sifat ini akan bersifat secara refleks, ya. Nah, apa yang terjadi jika seandainya kita selalu menggunakan pengamatan mata dengan menggunakan titik dekat? Selalu dengan menggunakan titik dekat. Nah, lama-kelamaan otot mata di sini, otot mata ini, ya, otot mata ini akan terasa lelah karena kita dipaksakan dia untuk berkontraksi terus kan di sini. Nah, pada saat dia berkontraksi terus, akibatnya apa? Daya akomodasi mata itu akan berkurang, sehingga dia pada saat melihat jauh dia tidak memipih secara maksimal, ya. Nah, karena dipaksakan untuk selalu mencembung gitu. Jadi di situ ada kecenderungan bahwa perubahan dari daya akomodasi mata. Nah, bagaimana caranya kita menolong orang yang seperti itu atau penderita seperti itu, ya? Nah, kita lanjutkan dengan lembaran berikutnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang selalu menggunakan atau mengamati dengan punctum proximum, lama-kelamaan kelenturan lensa ini atau otot di sini akan berkurang kemampuannya, ya. Nah, akibatnya si penderita akan mengalami kelainan mata. Oke. Nah, sekarang kelainan mata apa saja? Kelainan mata di sini ada miopi. Miopi adalah rabun jauh.
rabun jauh. Kemudian ada hipermetropi, rabun dekat. Kemudian yang lainnya ada presbiopi ya. Presbiopi ini pada umumnya dialami oleh semua manusia. Ini biasanya disebut dengan mata tua. Seiring dengan bertambahnya usia, mata kita juga akan berkurang kemampuannya. Kemudian ada ada buta warna. Buta warna ini merupakan penyakit bawaan. Kemudian ada glaukoma. Glaukoma ini cairan dalam mata atau yang disebut dengan vitreous humor, itu memiliki tekanan yang begitu besar sehingga menekan lensa ya. Jadi di sini ada vitreous humor kan. Vitreous humor. Ya. Ini tekanannya begitu besar sehingga dia menekan lensa, sehingga lensa itu cenderung condong ke depan. Ya, akibatnya dia bola mata yang hitam ini lebih besar dibandingkan dengan bagian yang putih. Dan ini lama-kelamaan akan menyebabkan kebutaan ya. Itu glaukoma. Kemudian berikutnya ada kataraks. Kalau kataraks, kornea di sini. Kornea di sini, ini kan bagian luar adalah kornea. Korneanya adalah kotor gitu, keruh, ya, sehingga ini bisa menghalangi pandangan untuk bayangan ini jatuh di retina di sini, ya. Nah, bayangannya harusnya jatuh di retina sini kan, tapi karena ada kotoran di sini sehingga tidak tembus sampai ke retina. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih bayangan itu, bayangan dari benda itu bisa ditangkap oleh mata. Jadi Ibu akan gambarkan mata lagi di sini. Oke, anggap aja bagus gambarnya ya. Kalian bagus-bagus, istimewa gambarnya, luar biasa. Nah, ini kalau misalnya di sini ini kan lensa, ya kan? Nah, ini kalau misalnya di sini ada bunga, oke lah, katakan saja bunga tegak. Nah, nanti si bunga ini akan ditangkap oleh lensa, ya. Nanti ini gambarnya akan terbalik. Karena dia harus nyata kan? Kalau yang nyata kan selalu terbalik. Nah, dia akan terbalik. Tapi mengapa kita tidak melihat benda itu terbalik? Karena sistem saraf di sini, saraf mata di sini, ini akan melaporkan ke pusat saraf, ke mata, sehingga kita akan memberikan kesan gambar ini semua akan menjadi tegak. Ya, oke, itu adalah perjalanan. Jadi si bayangan ini harus selalu jatuh di retina di sini. Ya. Jadi di retina. Jadi kalau kalian masih jelas punya penglihatan, berarti semua bayangan itu akan jatuh di retina, ya. Nah, sekarang untuk cacat mata yang miopi. Ya. Untuk cacat mata yang miopi, saya akan gambar di sini biar agak hemat kertasnya. Untuk yang miopi itu adalah rabun jauh. Ya kan? Rabun jauh. Bagaimana proses bisa terjadi atau kelainan yang terjadi pada miopi ini? Jadi kalau misalnya di sini ada gambar mata yang normal ya, yang normal. Gambar mata yang normal. Jadi kalau ada sinar datang, ini tepat dia harus jatuh di retina. Dia jatuh di retina. Ya. Tapi apa yang terjadi pada penderita miopi? Ya, pada penderita miopi, bayangan itu tidak terjadi pada retina.
Nah, jadi bayangan ini kan harusnya jatuh di sini ya, di retina ini. Tapi karena satu dan lain hal ya, ini biasanya dikarenakan lensa matanya terlalu cembung, ya kan? Maka bayangannya akan jatuh di depan retina. Nah, sini ya kan, sehingga bayangan ini tidak tepat di retina. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan biasanya si penderita ini akan ditolong oleh sebuah lensa, di mana lensa itu nanti fungsinya akan membawa bayangan itu jatuh di retina. Nah, kira-kira lensa apa tuh? Convex atau konkav, cembung atau cekung. Nah, yang diperlukan ini adalah yang bisa membuka sinar ini, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita pakaikan di sini lensa cekung ya, lensa cekung kan. Jadi kalau ini sinar, nanti sinar ini akan sifatnya akan begini. Kalau ini lensa, sinar itu sifatnya akan begini. Nah, akan membuka, sehingga dia akan membawa bayangan itu jatuh di retina. Ya, atau ibu akan gambarkan lagi di sini ya, lebih jelasnya. Jadi kan tadinya begini kan, jadi ini sifatnya kan begini lensa ini. Menyebar, divergen kan, sehingga dia akan masuk ke sini. Nah, dia akan membawa bayangan itu kembali jatuh di retina. Jadi ini harus dibantu dengan lensa cekung atau konkav ya. Oke, konkav. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari kekuatan lensa yang dipergunakan? Kekuatan lensa yang dipergunakan ini bisa kita turunkan dari persamaan lensa yang sudah kita bahas di kelas. Masih ingat dengan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, ya kan? Nah, 1/f di sini ini adalah menggambarkan kekuatan lensa. Kekuatan lensa dengan satuan dioptri. Ya kan? Nah, sementara persamaan S dengan S aksennya kita akan rubah dengan persamaan yang penderita dengan jarak jauh yang normal ya. Jadi ini persamaan ini akan ibu rubah, ini akan menjadi P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. Dimana kalau misalnya penderita ini kita akan menggambarkan seperti ini ya. Kalau ini ini mata normal. Mata normal itu penglihatannya kan PR-nya di sini ini adalah tahingga, ya kan? Kemudian untuk titik dekatnya ini adalah 25 cm. Tapi bagi penderita miopi ini justru titik jauhnya berhingga dia. Jadi tidak tak terhingga. Ya, dia berhingga, sementara untuk titik dekatnya sama 25 cm. Artinya si penderita miopi ini, ya kan?
si penderita miopi ini dia bisa melihat dekat dengan jelas, tetapi dia tidak bisa melihat jauh. Karena kemampuan titik jauhnya adalah berhingga tadi. Nah, sekarang kita akan merubah persamaan ini ya. Jadi untuk S-nya itu adalah titik dekat normal. Titik jauh ya. Titik jauh normal. Titik jauh normal. Jadi ini tahingga. Kemudian S aksen ini negatif. Kenapa harus negatif? Karena nanti bayangannya akan menjadi maya ya. Negatif titik jauh penderita. Ya. Jadi persamaan ini akan kita rubah. Jadi P sama dengan 1 per tahingga ditambah ya 1 min per, berarti kalau penderita itu tadi PR ya, min PR, 1 min PR. Untuk 1 per tahingga ini biasanya hasilnya 0 ya, hasilnya 0, sehingga P akan menjadi min 1 per PR ya. Nah, kita bisa menggunakan angka 1, tapi dengan syarat PR ini harus dalam meter satuannya. Atau kita bisa menggunakan P sama dengan min 100 per PR, tapi dengan catatan PR harus dalam sentimeter. Jadi inilah kekuatan yang dipergunakan untuk menolong penderita miopi ya. Jadi ini sekali lagi miopi itu adalah rabun jauh. Jadi untuk orang normal rabun jauhnya berhingga tak terhingga. Jadi berapapun jaraknya dia masih bisa melihat dengan jelas. Tetapi untuk yang penderita miopi dia titik jauhnya berhingga ya. Jadi sebagai contoh soal saya akan di sini sedikit saja ya. Misalnya ada penderita dengan titik jauhnya 2 meter lah. Ya kan? Titik jauh 2 meter. Berapakah kekuatan lensa? Kekuatan lensa yang dipergunakan untuk menolong penderita tersebut. Jadi diketahui penderita tersebut memiliki titik jauhnya 2 meter ya. Jadi PR-nya adalah 2 meter. Karena ini sudah dalam meter, jadi kita menggunakan kekuatan lensanya tinggal min 1 per PR. Jadi penderita itu akan memiliki atau akan dibantu oleh lensa yang nilainya setengah dioptri. Artinya si penderita itu sudah minus setengah matanya ya. Jadi kalau kalian punya minus 3, minus 4, minus 5, itu bisa kalian menghitung sendiri berapa titik jauh kalian ya. Nah, itu adalah miopi. Itu miopi. Nah, sekarang hipermetropi ya. Hipermetropi atau sering juga ini kasusnya sama, presbiopi juga begitu ya. Presbiopi. Dalam kacamata ini Ibu hanya akan membahas miopi dengan hipermetropi ya. Jadi untuk yang lain-lainnya seperti silinder itu tidak akan kita bahas di sini. Jadi yang akan Ibu bahas di sini adalah miopi dengan dengan hipermetropi ya. Nah, kalau hipermetropi ini adalah rabun dekat. Rabun dekat. Jadi kalau mata normal, ingat dengan mata normal, dia jelas PR-nya kan tak terhingga ya. Kemudian titik dekatnya adalah 25 cm. Nah,
Tapi pada penderita hipermetropi, dia memiliki titik jauhnya berhingga, jadi dia bisa melihat titik jauh, tetapi titik dekatnya lebih besar dari 25 cm. Jadi dia tidak bisa melihat titik dekat dengan normal gitu ya, selayaknya orang normal. Nah, bagaimana caranya membantu atau bagaimana skema jatuhnya bayangannya? Jadi ini kita gambarkan mata lagi. Ya. Jadi untuk yang presbiopi atau hipermetropi, bayangan itu kan harusnya jatuhnya di retina ya, tapi dia justru jatuh di belakang retina. Ya, sehingga di sini perlu bantuan lensa yang sifatnya bisa menarik bayangan ini jatuh ke retina. Kira-kira dengan menggunakan lensa apa? Lensa cembung. Ya. Lensa cembung atau lensa konveks ya. Yang sifatnya konvergen ya. Ya. Nah, dia kan begini. Nah, jadi ini retinanya, dia akan menarik ke sini. Ini adalah lensa cembung atau konveks. Ya, sifatnya konvergen ya. Kalau yang tadi, yang miopi itu kita menggunakan lensa cekung konkav. Di sini sifatnya adalah divergen, menyebar ya. Kalau ini mengumpulkan sinar, sehingga dia bisa menarik bayangan jatuh di retina ya. Nah, bagaimana cara menentukan kekuatan lensanya ya? Kekuatan lensa masih tetap kita menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Ya kan, dimana 1/f ini adalah kekuatan lensa. Hanya di sini S-nya itu adalah titik dekat normal, titik dekat orang normal. Berarti di sini harus 25 cm. Ya kan? 25 cm. Sedangkan S aksennya itu adalah min titik dekat penderita ya, atau min PP. Oke, kita akan rubah sedikit persamaan ini. Ini akan menjadi P sama dengan, karena di sini kita menggunakan 25 cm ya. 25 cm, maka 1 ini akan kita rubah menjadi 100/25 ya kan, ditambah 100 juga per min PP. Nah, 100 dibagi 25 ini kan jadi 4, ini akan jadi min 100 per PP. Nah, inilah persamaan untuk menolong orang yang penderita hipermetropi atau presbiopi. Jadi dengan menggunakan persamaan P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP dioptri. Ya. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini ada penderita dengan titik dekatnya 40 misalnya, 40 cm. Berapa dioptrikah lensa yang digunakan? Untuk menolong penderita tersebut. Ya. Jadi ini kita ketahui PP-nya itu adalah 40 cm. Ya.
Jadi untuk P-nya ini akan menjadi 4 min 100 per PP kan gitu kan. Jadi 4 min 100 per 40. 100 dibagi 40 berapa? 4 min 2,5 ya. Ini akan menjadi 1,5 dioptri. Plus. Jadi orang itu dinyatakan dia matanya sudah plus 1,5 dioptri. Atau lensa yang digunakan adalah lensa dengan kekuatan 1,5 dioptri. Oke, siswa, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dulu ya. Ibu akan ulangi. Ingat dengan akomodasi mata. Dengan akomodasi mata ya. Jadi akomodasi mata itu adalah kemampuan lensa mata ya untuk memipih dan mencembung ketika mata itu melihat titik jauh dan titik dekat. Jadi pada saat melihat titik dekat dia akan mencembung. Artinya mata itu sedang melakukan akomodasi maksimal. Pada saat dia melihat titik jauh atau punktum proksimum ya, titik jauh, berarti mata itu sedang melihat atau sedang mengalami akomodasi minimum ya, santai dengan tidak ada tekanan di otot mata ini ya. Nah, kemudian kelainan mata akibat berkurangnya daya akomodasi mata tersebut itu diantaranya ada miopi, hipermetropi ya, kemudian presbiopi, buta warna, glaukoma, dan kataraks. Mungkin Ibu bisa tambahkan di sini dengan yang dibantu dengan silinder itu, nanti jadi kalian PR deh, yang dibantu dengan kaca silinder ya. Ada satu lagi, ini biasanya penderitanya ini lensa matanya itu tidak cembung, tapi lensa matanya pipih. Jadi lensa matanya pipih, jadi tidak bisa fokus ya. Kemudian yang akan kita bahas di sini tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu hanya miopi dengan hipermetropi ya. Jadi untuk miopi rabun jauh ini si penderita itu memiliki titik jauhnya berhingga, titik dekatnya normal ya. Nah, jadi harus dibantu dengan menggunakan lensa dengan persamaan kekuatan lensanya P sama dengan min 1 per PR. Kalau 1 berarti di sini harus menggunakan dalam meter ya. Sedangkan untuk 100 ya, jadi di sini menggunakan sentimeter. Ya, ini tadi contoh soalnya. Kemudian selanjutnya hipermetropi ya. Hipermetropi atau rabun dekat. Di sini dia memiliki titik jauhnya berhingga normal, dia bisa melihat titik jauh, tetapi titik dekatnya lebih besar daripada 25 ya. Jadi dia tidak bisa membaca dengan normal. Nah, dia harus dibantu oleh lensa cembung karena bayangannya jauh jatuh di belakang retina, sehingga supaya bayangan itu bisa ditarik ke depan retina, maka harus dibantu dengan lensa cembung. Dengan kekuatan lensanya adalah mengikuti persamaan P sama dengan 4 min 100 per PP. Tadi ada contoh soalnya juga ya. Ada contoh soalnya juga. Jadi ini kita anggap ada penderita yang memiliki titik dekatnya adalah 40 cm. Nah, kira-kira berapa dioptri yang akan bisa menolong penderita tersebut? Nah, ini kita sudah menghitungnya dan kita mendapatkan positif 1,5 dioptri. Ya. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa kalian ajukan di classroom ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan alat optik loop ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.